Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 di sini kita akan diminta untuk menyusun kalimat ya. Kita akan mulai. Hai, seperti biasa teman-teman ya, soal bintang yang paling bikin kita pusing. Coba saya bacakan. Yamaka wa daigaku de wa shinyusei ga nani ni tsuite maitoshi 4月にアンケート調査を行っている. Nah, berarti teman-teman kita cuma ada ini apa? Nitsuite teman-teman ya, sama ga, oke? Nah, kalau misalkan dia nitsuite, depan harus apa teman-teman? Harus, yes ya, harus kata benda ya. Berarti nomor 2, nomor 3 nggak mungkin ada di sini teman-teman ya, udah pasti nggak mungkin. Terus kan ada shinyusei ga. Nah, ini yang agak sedikit membingungkan teman-teman ya. Jadi kalau shinyusei ga itu belakangnya bisa banyak macam. Bisa kasih subjek lagi, bisa kasih objek ya, bisa langsung kasih kotoba tertentu ya. Bisa kasih shinyusei ga imashita, kan berarti langsung jadi kata kerja teman-teman ya. Makanya hint kita cuma ada di belakang dan tips dari Josasi adalah kita nyusun dari pilihan jawaban ya. Coba kita baca. Daigaku seikatsu motteiru ni taishite imeji ya. Nah, kalau sensei pribadi teman-teman ya, ini kalau misalkan kalian udah sering membaca ya, kita kalau bisa pahami konteksnya bakal lebih mudah ya. Jadi kan dia bilang nih, di Universitas Yamakawa itu lagi ada shinyusei. Shinyusei itu adalah mahasiswa baru ya, maba ya, maba. Nah, terus dia tuh lagi bikin angket mengenai pendapatnya si maba. Makanya kita bisa isi apa teman-teman ya? Shinyusei ga, kalau sensei ya. Kalau shinyusei ga imeji kan masih belum teman-teman ya. Shinyusei ga daigaku seikatsu ni taishite. Terus kan imejinya harusnya di sini ya. Motteiru berarti 1, 3, 2, 4 ya. Shinyusei ga daigaku seikatsu ni taishite motteiru imeji ni tsuite. Nah, coba kita lihat ya jawabannya betul atau enggak ya. Tuh teman-teman ya, jawabannya betul ya. Nah, berarti tips dari Joa Sensei sebenarnya kalau di sini agak susah ya, karena kita masih belum bisa membiasakan dengan anak kalimat ya. Kuncinya adalah kita bisa memahami anak kalimat. Sama yang kedua, tadi saya udah bilang ya, kalau ada ni tsuite, motteiru nomor 2 nggak mungkin ya. Ni taishite juga nggak bisa ya, karena itu adalah bunpo. Nggak bisa di sini teman-teman ya. Berarti kita udah dapat hintnya antara daigaku ya, seikatsu atau si imeji. Oke? Nah, kalau saya pribadi sih kalau nyusun kalimatnya daigaku seikatsu di belakang tuh kurang tepat, lebih tepatnya di sini. Makanya langsung ketemu jawabannya. Minimal ya kalau misalkan kalian ketemu soal susah ini, buang 1 atau 2 soal nggak apa-apa, tapi sisanya tolong betul ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 pendek banget. Watashi wa kenkou no. Nah, kenkou no, ingat ya kalau misalkan ada noun, terus ada no, berarti belakangnya apa? Noun lagi ya, watashi no namae kan ya. Kalau itu coba kita baca. Ada yoni teman-teman, kita udah belajar ya kalau yoni depannya apa? Bentuk u teman-teman ya. Tapi kalau stereo yoni kan kurang tepat ya. Berarti teman-teman kalau baca mungkin udah ketemu ya. Kenkou no tame ini sepaket teman-teman ya. Kenkou no tame ini berarti untuk kesehatan kita ya. Mainichi 8 jikan ijo neru ya. Yoni ya, kita berusaha untuk tidur ya. Satu hari itu bisa 8 jam ke atas ya. Jawabannya adalah 2, 3, 4, 1 ya. Nah, di sini teman-teman kita pelajari ulang ya. Jadi kalau tamen itu adalah untuk karena atau demi ya. Jadi demi kesehatan kita. Oke? Nah, kalau yonisteru masih ingat teman-teman? Yonisteru ya. Yonisteru itu adalah mencoba melakukan sesuatu, tapi versinya itu adalah untuk membentuk sebuah kebiasaan ya. Mainichi, misalkan kalian yasai o taberu yoni shiteiru. Berarti demi apa? Demi kesehatan kalian tiap hari makan apa? Makan sayur. Makanya kalau kalian bisa ngurutin yoni shiteiru, terus sama belakangnya itu udah tahu harus kata kerja, gampang nyusunnya ya, langsung set gitu loh. 3, 4, 1 kalau sensei. Nomor 3 kita lanjut teman-teman ya. Watashi wa kono toshoukan ga suki da. Hirokute hon no su ga oi. Habis itu belakangnya juga ada i ya. Nah, kalau i sebenarnya itu ada banyak macam ya. Biasanya itu bisa te mo i ya, atau mo i, atau ti ya, banyak macam. Makanya kita masih belum dapat jawaban yang sama sekali. Yang pasti kita dapat informasinya adalah ini adalah kata sifat ya. Mungkin lagi ngomongin hal-hal positif. Kenapa? Dia tuh bilang kalau dia tuh suka sama si perpustakaan ya. Nah, kalau misalkan kalian udah baca masih nggak ngerti, inget ya, susun dari pilihan jawabannya. Coba kita cek ya. Oke, misalkan ya, kesiki o mi. Misalkan nomor 1 teman-teman ya, ada kesiki o tanoshimi nagara ya. Nah, kalau ada nagara berarti belakang siapa? Kata kerja lagi ya. No. Habis itu ada ke deraku kan nggak mungkin sebelahnya 3. Oke. Okina mado kara umi ga miete.
Oke, nih teman-teman ya, mado, umi, miete, berarti hubungan sama keski ya. Berarti kalau sensei pasti dua satu sepaket, habis itu kata kerja belakangnya berarti adalah dokusyo ga dekiru mo i. Oke, sensei udah ketemu jawabannya, gimana teman-teman ya? Oke, kalau gitu kita masuk ya ke pembahasan ya, kan ada dake denaku ya, berarti tidak hanya itu, berarti kita bisa bilang di sini bahwa tidak cuma karena luas dan jumlah bukunya banyak ya. Nih, kita isi nomor 3 dulu ya. Tapi apalagi nih teman-teman, kita bilang ya, Okinamado kara umi ga miete, berarti ada jendela yang mana kita bisa melihat laut ya, berarti nomor 2. Habis itu keishiki o tanoshimi nagara, berarti sambil kita bisa menikmati pemandangan, nomor 1, karena 2 sama 1 berhubungan ya. Terakhir adalah dokusyo ga dekiru mo, berarti dia bisa apa? Bisa baca sambil menulis gitu ya. Mo i ya, itu juga bagus. Jawaban sesnya adalah 3, 2, 1, 4, kita cek ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang mana kita udah baca masih nggak ngerti juga, coba urutkan dari pilihan jawabannya ya. Nih, kayak keishiki. Mado ini kan sepaket ya. Nagara berarti bakal ada kata kerja, gitu. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Baik, berikutnya di soal nomor 4 teman-teman ya, saya bacakan dulu soalnya. Watashi, habis itu nggak tahu apa, nano wa kazoku no shiawase da, oke? Nah, teman-teman di soal ini sebenarnya ada hintnya, kalian sadar nggak di mana? Yes, betul ya, ada na ya, nano wa, berarti belakangnya adalah apa? Yes, kata sifat na kemungkinan besar ya, atau kata benda mungkin ya, tergantung sama konteksnya. Cuma kemungkinan besar adalah kata sifat na ya. Berarti nomor 1, nomor 3 nggak mungkin di sini ya. Karena kan dia nggak bisa de-nano wa, ni-tote nano kan nggak ada ya. Terus kalau kalian juga lihat, watashi, ni-tote kan juga sering satu paket. Artinya apa teman-teman, ni-tote? Menurut saya ya, berarti kita udah bisa langsung isi 3, oke? Watashi ni-tote, habis itu nano wa, berarti kalau selesai bakal isi nih. Nih ada taisetsu, ya taisetsu itu adalah kata sifat na ya, berarti udah ketemu 4 di sini. Oke, tinggal kalian urutin aja soalnya. Berarti watashi ni to jinsei de ichiban taisetsu nano wa kazoku no shiawase da. Berarti menurut saya pribadi, dalam hidup yang paling penting buat saya itu adalah kebahagiaan keluarga. Coba kita cek jawabannya ya. Betul ya? 3, 2, 1, 4 ya. Oke, jadi teman-teman kalau pas ujian pakai cara sensei ya, kalian coba cari nih hint-hintnya di situ. Kalau nggak ketemu, kalian urutin dari pilihan jawaban ya. Review ingat ya, nih tote itu artinya adalah bagi saya, menurut saya ya. Hai, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5 ya. Ada presento to yu eiga o mite, kono eiga nai nani eiga wa nai to omotta. Nah, kira-kira apa ya? Dia katanya nonton film yang namanya itu presento ya, present ya. Oke, ada kono eiga, terus ada eiga lagi. Kalau nggak ngerti, kita coba lihat dari pilihan jawaban ya. Oke, ada hodo ya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Ayo, gimana teman-teman? Bisa ketemu? Yang pertama ada hodo teman-teman ya. Hodo, eiga hodo ya. Tidak, apa ya? Hodo itu dipakai untuk kalian membandingkan sesuatu ya. Jadi, kono eiga hodo jinsei ni tsuite. Nah, kalau ni tsuite itu adalah, dia harus apa? Depannya kata benda ya. Berarti 1, 3, 2... Habis itu, nitsuite kangae saserareru. Nah, ini ya, ada eiga teman-teman ya. Dia adalah anak kalimat ya. Kangae saserareru, eiga wa nai to omotta ya. Nih, jawaban saya adalah ini. 1, 3, 2, 4. Coba kita cek ya. Oke, betul ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Hodo itu apa? Nah, hodo sama na itu biasanya adalah tidak ada yang sebanding dengan sesuatu. Jadi kita membandingkan sesuatu ya. Contohnya adalah kyonen hodo atsuku nai. Berarti tidak sepanas tahun lalu ya. Kyonen hodo samuku nai, berarti tidak sedingin tahun lalu. Oke, review hodo teman-teman ya. Hai, berikutnya lanjut nomor 6 ya, ada kaiwa ya. Yamamura-san wa itsumo poketo ni memo o irete iru desu ka? Oh, ditanya ya. Apakah Yamamura-san itu selalu memasukkan memo di dalam poketnya atau kantongnya? Dia bilang omoitsuita. Oke, ya, habis itu steirun desu. Oke, di sini teman-teman ya. Omoitsuita itu udah satu paket sama satu kotoba di pilihan jawaban ya. Terus steirun desu berarti apa? Kata kerja teman-teman ya. Hint ya. Coba teman-teman pikirkan yang mana jawabannya. Saya kasih waktu. Oke, saya bahas ya. Pertama adalah omoitsuita itu adalah satu paket sama idea. Oke, omoitsuita idea. Oke. Terus ada wasurete shimawanai yoni kanarazu mochiaruku yoni ya. Nah,
Seperti teman-teman tahu ya, yonis itu tadi kan sempat kita bahas ya. Berarti ada dua kemungkinan antara nomor 2 sama nomor 3, ya kan? Cuma ingat ya, ada wasurete ya. Kalau ada T, berarti ya belakangnya adalah tambahan bumponya ya. Wasurete kanarazu bisa nggak? Nggak bisa kan teman-teman ya? Wasurete kanarazu mochiaruku yoni itu nggak ada. Biasanya adalah wasurete shimawa nayoni. Artinya adalah supaya saya tidak lupa dengan ngomong itu dengan merasakan kalau supaya itu tidak menyesal ya. Berarti omoitsuita idea o wasurete shimawa nayoni kanarazu ya mochi aruku yoni shiteirun desu. Kita lihat ya jawabannya ya. Berarti poinnya apa teman-teman ya? Kalian coba urutkan dari sini ya. Kalau omoitsuita idea itu udah satu paket, oke? Terus kalau ada o, berarti kan dia harus apa? Kata kerja ya. Kata kerjanya apa? Wasureru ya. Wasureru bisa dipahami apa nih belakangnya setelah T ya? Shimawa nayoni berarti 4, 1, 2 gini ya. Kalian coba urutin sendiri ya pakai cara kalian. Terus untuk yoni lagi teman-teman ya. Yoni sering banget keluar ya. Yoni itu adalah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita punya target, kita punya usahanya seperti apa.